Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu keempat masa Prapaskah. Bacaan diambil dari Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 32. Dalam Injil yang baru kita dengar, kita mendengar sebuah perumpamaan tentang seorang anak, tepatnya anak bungsu, anak yang hilang, meminta warisan dari ayahnya dan pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia menghamburkan hartanya dan berfoya-foya. Setelah hartanya habis, ia mengalami kelaparan dan harus bekerja memberi makan babi-babi. Sebuah keadaan yang sangat hina bagi orang Yahudi. Dalam penderitaannya, ia menyadari dosanya, menyesal dan memutuskan untuk kembali kepada ayahnya dengan kerendahan hati dan siap untuk menjadi seorang hamba. Namun yang mengejutkan adalah sikap sang ayah. Ketika melihat anaknya dari kejauhan, ia berlari menyambutnya, memeluk dan merayakan kepulangannya dengan sukacita. Dari kisah ini atau dari perumpamaan ini, poin apa yang mau kita dapat? Pertama, mau mengatakan bahwa dosa membuat kita jauh dari Allah. Seperti anak bungsu yang meninggalkan rumah ayahnya, dosa membuat kita menjauh dari hubungan yang dekat dengan Allah. Kita menjadi lebih egois, mencari kepuasan duniawi, dan kehilangan arah hidup. Saat kita memilih hidup dalam dosa, kita sering merasa bebas pada awalnya. Tetapi akhirnya kita sadar bahwa hidup tanpa Tuhan adalah kesia-siaan dan penderitaan. Kedua, dosa menghancurkan kehidupan. Anak bungsu menghabiskan seluruh hartanya dengan sia-sia dan berakhir dalam penderitaan. Ini mencerminkan bagaimana dosa sering membawa kita kepada kehancuran, baik secara spiritual, emosional, maupun fisik. Yang ketiga, dosa membuat kita kehilangan identitas. Anak yang dulunya hidup sebagai putra seorang ayah yang kaya, akhirnya hidup dalam kehinaan sebagai penjaga babi. Dosa membuat kita kehilangan jati diri kita sebagai anak Allah dan menggantinya dengan penderitaan akibat pilihan kita sendiri. Bangsa kita ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, adalah bangsa yang kaya, sumber daya alam yang sangat luar biasa. Tetapi karena dosa korupsi membuat bangsa ini susah terhubung antara satu dengan yang lain. Jalan-jalan sulit atau susah untuk diperbaiki. Ya, perekonomian antara barat dan timur jauh terenggang. Ya, inilah akibat sosial dari dosa, menyebabkan penderitaan. Keempat, keselamatan hanya mungkin terjadi ketika ada niat untuk bertobat dengan hati tulus. Ketika anak bungsu mengalami kelaparan, dia menyadari betapa buruk keadaannya. Dia ingat bagaimana para pelayan di rumah ayahnya hidup lebih baik daripada dia. Ini menunjukkan bahwa pertobatan dimulai ketika kita menyadari kebutuhan kita akan Tuhan. Artinya bahwa bertobat tidak cukup hanya merasa bersalah, tetapi kita harus mengambil langkah untuk kembali kepada Allah dengan kerendahan hati. Tidak cukup dengan kata, "Tuhan, aku menyesal." Tidak. Tapi nyatakanlah itu dalam perbuatan konkret, pertobatan konkret. Yang kelima, di balik sikap tobat yang tulus ada kasih Bapa yang menunggu. Saat anak bungsu pulang, ayahnya sudah menunggu dan segera lari menyambutnya.
Ini menunjukkan betapa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Ia selalu siap menerima kita kembali untuk peduli. Dan Allah tidak peduli seberapa jauh kita telah tersesat. Artinya ia selalu siap menerima kita kembali, tidak peduli seberapa jauh kita telah tersesat. Maka hari ini disebut dengan Minggu Letare, Minggu Sukacita. Karena apa? Kita merayakan bagaimana Allah menerima kita kembali dengan sukacita. Seperti apapun kuatnya dosa kita, Allah tetap membuka hati atau pintu kerahimannya untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tapi ada satu hal yang perlu diwaspadai dari isi Injil hari ini, yaitu kesombongan rohani. Sang kakak yang tiap saat ada bersama dengan Bapa, tetapi tidak mengerti tentang kasih dan pengampunan. Malah kata-katanya sangat kasar, kotor, dan tidak manusiawi. Pertanyaan saya, apakah kakak sulung ini adalah kita? Yang kadang meski tiap saat ke gereja, tetapi paham tentang kasih dan pengampunan itu sulit kita jangkau, sulit kita lakukan. Selalu menggunakan kata-kata kasar, membuat orang lain sakit dan mengelus dada. Jika itu yang terjadi, mari Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah menunggu pertobatan dan perubahan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.